Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome back to our class. Today we are going to study about asking and giving suggestion. Lihat anak-anakku, kembali lagi di pelajaran kita ya, English lesson. Hari ini kita akan belajar tentang asking and giving suggestion. Nah, asking and giving suggestion itu apa sih? Ya, apa itu asking and giving suggestion? Nah, kita lihat. Asking and giving suggestion adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Ya, tentunya anak-anakku pasti sering dimintai saran, curhat teman, curhat saudara, atau disuruh untuk memberikan saran ya kepada orang lain tersebut. Nah, kita nanti akan belajar tentang masalah ini. Kita lihat di sini ada bentuk-bentuk ungkapan. Bentuk-bentuk ungkapannya itu ada apa aja? Yang pertama, asking suggestion, meminta saran. Yang kedua, giving suggestion, memberi saran. Dan yang ketiga, agreeing, ungkapan setuju dengan saran yang orang lain berikan. Seperti itu ya. Nah, contoh kalimat asking suggestion. Di sini kita lihat, what should I do? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, biasa ini kalau kamu kalau udah dikasih saran tapi masih bingung, bisa menggunakan what should I do? Nah, ini yang kedua, do you have any ideas? Do you have any ideas? Apakah kamu mempunyai ide? Nah, yang ketiga, do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Nah, yang keempat, can you tell me what I should do? Bisakah kamu katakan apa yang harus aku lakukan? Nah, yang terakhir, do you have any advice for me? Do you have any advice for me? Bisa dibaca dengan do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untukku? Nah, ini beberapa contoh asking suggestion. Kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain di YouTube atau di Google atau di buku-buku cetak atau di LKS ya. Yang selanjutnya, contoh kalimat giving suggestion. Setelah meminta, tentunya kita ada juga yang harus kita memberi ya. Nah, ketika ingin memberikan sebuah saran, nah di sini kalian harus menggunakan kata-kata kalimat depan seperti ini. Contoh, you should, Anda harus, you need atau ought to, Anda butuh. Yang ketiga, you had better, Anda lebih baik, bla 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 bla. I think you should, saya pikir, Anda harus. Ini salah nulis, ini harusnya saya pikir, Anda harus. Contoh, ketika kamu mendapatkan curhat dari teman kamu karena nilainya jelek, berarti kamu bisa menggunakan yang pertama. Oh, berarti you should study hard after this. Jadi kamu harus belajar lebih keras setelah ini. Biasa seperti itu ya. Nah, you need study at home every day. Misal, kamu butuh belajar lebih sering di rumah setiap hari. Misal. Nah, kita lanjut. Contoh agreeing atau ungkapan setuju dengan saran yang orang lain berikan. Nah, di sini kita lihat, I agree with you. Saya setuju denganmu. I think you are right. Saya pikir atau menurutku kamu benar. I think so. Saya sependapat denganmu. That's a good idea. Itu ide yang bagus. That's right. Ya, itu benar. Thanks. I will try your advice. Atau I'll try your advice. Terima kasih, saya akan mencoba saran kamu. Yang terakhir, that sounds great. Kedengarannya ide bagus. Nah, ini bisa juga kamu gunakan untuk menyikapi kalau kamu setuju dengan saran orang lain. Kalau nggak setuju berarti I disagree with you. I dislike with your suggestion.
I don't think so, misal seperti itu. Ya, next. Nah, di sini ada contoh dialog suggestion. Dari contoh dialog suggestion kita akan membaca yang dialog 2 ini. Anissa, "Hi, Nerly, how are you today?" Artinya di bawah ya, sengaja Pak Guru langsung tempel artinya. "Hey Nerly, bagaimana kabarmu?" "I feel disappointed." Aku kecewa. Wow, kecewa kenapa ini ya? Yang selanjutnya Anissa ada what's wrong with you? Ada apa denganmu? What's wrong with you? Ada apa denganmu? Nerly lagi, I got bad mark English examination yesterday. Saya memperoleh nilai jelek dalam ujian bahasa Inggris kemarin. Don't be sad, jangan sedih. I'm certain you can get mark better next time and you should study hard. Saya yakin kamu dapat memperoleh nilai yang lebih baik di lain waktu. Asal kamu harus belajar lebih giat lagi. Thank you for your suggestion. Terima kasih atas sarannya. It's okay, don't mention it. Oke, jangan bilang kayak gitu. Oke, ini contoh dialog suggestion-nya. Jadi, kamu bisa memperbanyak mencari dialog-dialog yang lain ya, supaya nanti kamu bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang suggestion. Now, next, thank you very much for our lesson today. I hope you will be better in your home, keep healthy, ya, selalu jaga kesehatan, and don't forget to help your mother, help your father, and study at home. Okay? Untuk tugasnya, Pak Guru akan memberikan setelah materi yang ada di LKS itu judulnya setelah stating prohibition. Jadi nanti setelah itu kita ulangan atau seperti UTS ya, UTS seperti UTS ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.